Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Febila Zara Putri dengan NIM digit terakhir 102 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi 2025. Nah, di video kali ini kita akan membuat proyek translator. Jadi langsung saja. Nah, proyek kali ini yaitu mengenai language learning aplikasi. Nah, dimana proyek ini dibagi menjadi dua program. Yang pertama yaitu program menambahkan kartu flash, dimana dalam program pertama ini yaitu step 1 sampai step 3, dimana step pertama yaitu menerjemahkan kata, membuat kartu, menambahkan kartu ke daftar. Kemudian langkah kedua yaitu meminta kartu baru, lalu menyimpan ke dalam file. Kemudian langkah ketiga, mengambil dan menampilkan kartu yang ada di awal. Kemudian program kedua yaitu berupa kartu flash belajar, dimana yaitu berisi langkah keempat sampai langkah keenam. Dimana langkah keempat yaitu berupa pastikan file kartu flash ada, kemudian dapatkan kartunya. Langkah kelima yaitu kuis tebak kartu, dan langkah keenam yaitu hitung durasi kuis. Jadi langsung saja kita lihat flowchartnya. Nah, oke, di sini yang pertama ada flowchart dari program pertama yaitu membuat dan menyimpan kartu flashcard, mana yaitu berisi step 1 sampai dengan step ketiga. Nah, di sini kita mulai dengan start untuk memulai program. Kemudian ambil daftar kartu dari file. Program akan membaca file yang berisi daftar kartu yang sudah ada sebelumnya. Jika ada, ini memungkinkan kita untuk melanjutkan dari tempat terakhir kita berhenti. Nah, kemudian display the cards. Tampilan kartu program ini menampilkan semua kartu yang sudah ada di layar. Ini berguna agar kita tahu apa saja yang sudah kita buat. Kemudian, ask for a word to the user. Minta kata dari pengguna. Program meminta kita untuk memasukkan sebuah kata yang ingin kita pelajari. Kemudian berikutnya, translate the word. Terjemahkan kata. Setelah kita memasukkan kata, program akan mencatat terjemahannya, misal dari bahasa Inggris ke Indonesia. Kemudian create a card, buat kartu baru. Program membuat sebuah kartu digital baru yang berisi kata asli dan terjemahannya. Kemudian selanjutnya, user wants to save the card. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Nah, jika iya, kartu baru tersebut ditambahkan ke dalam daftar kartu yang sedang kita kerjakan. Jika tidak, kartu tersebut tidak disimpan dan hilang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda ingin melanjutkan menambahkan kata? Jika iya, program akan kembali ke langkah nomor 4, yaitu minta kata dari pengguna untuk membuat kartu baru lagi. Ini menciptakan sebuah loop atau perulangan. Nah, jika tidak, user want to save card to file. Nah, jika tidak, program akan keluar dari perulangan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah Anda ingin menyimpan sebuah kartu ke file? Jika iya, semua kartu yang ada dalam
daftar, termasuk yang baru saja ditambahkan, akan disimpan ke dalam file di komputer kita. Ini sangat penting agar data tidak hilang setelah program ditutup. Nah, kemudian jika tidak, program akan langsung berhenti tanpa menyimpan perubahan. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses pembuatan kartu selesai. Nah, setelah kartu disimpan tadi, akan menuju ke selesai untuk proses pembuatan kartu. Nah, itu dia flowchart dari program pertama. Nah, oke, selanjutnya ini sudah terdapat flowchart program kedua, yaitu menggunakan kartu untuk belajar atau kuis. Nah, flowchart kedua ini menjelaskan cara kerja program saat kita ingin belajar dan menguji pengetahuan kita menggunakan kartu-kartu yang sudah kita buat. Nah, pertama, seperti biasa, kita mulai start untuk memulai program. Kemudian, pertanyaan, apakah file kartu ada? Jika tidak, artinya tidak ada data kartu sama sekali, maka program akan langsung berhenti. Nah, jika iya, program akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian, ambil kartu dari file. Nah, program membaca semua kartu yang tersimpan di file dan membuatnya ke dalam memori. Kemudian, catat waktu mulai. Program mencatat waktu saat kuis dimulai. Ini akan digunakan nanti untuk menghitung durasi. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan, apakah masih ada kartu yang tersisa di daftar? Jika tidak, maka artinya sebuah kartu sudah ditebak, maka program akan keluar dari loop dan lanjut ke langkah menghitung waktu. Jika iya, program akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu suruh pengguna menebak kartu. Program akan menampilkan satu kartu, misalnya kata dalam bahasa Inggris, dan meminta kita untuk menebak jawabannya. Kemudian selanjutnya, apakah jawaban benar? Jika iya, kartu tersebut akan dihapus dari daftar. Ini berarti kita sudah berhasil menguasai kartu tersebut. Jika tidak, kartu tersebut tetap ada di daftar dan akan muncul lagi sehingga kita bisa mencoba lagi. Nah, kemudian langkah kelima, setelah menjawab benar atau salah, program akan kembali ke pertanyaan, masih ada kartu yang tersisa? Untuk memproses kartu berikutnya, ini menciptakan loop yang akan terus berjalan sampai semua kartu berhasil ditebak dengan benar. Kemudian selanjutnya, catat waktu selesai. Setelah semua kartu ditebak, program mencatat waktu saat kuis selesai. Kemudian hitung durasi dan tampilan. Program menghitung selisih antara waktu selesai dan waktu mulai, lalu menampilkan total waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan semua kartu. Nah, langkah terakhir yaitu proses kuis selesai. Nah, seperti itu untuk flowchart dari program kedua. Jadi langsung saja kita mulai ke kode pemrogramannya. Nah, di sini kita menggunakan Python. Nah, sebelumnya saya sudah membuat proyek ini. Nah, kemudian selanjutnya kita buat file nama card. Pertama kita
Nah, di sini kita bisa install review those windows Python regex, ketik Google Trends. Di sini kita bisa install. Kita uninstall dulu. Nah, pertama kita akan membuat kode pemrograman untuk program pertama yang terdiri dari 3 step. Yang pertama yaitu step pertama yaitu membuat dan menampilkan kartu yang sudah ada. Step kedua membuat kartu baru satu persatu, dan step yang ketiga menyimpan semua kartu ke file. Nah, yang pertama kita di sini menggunakan from Google Trends import Trends, mengimport kelas translator dan library eksternal Google Trends, digunakan untuk menerjemahkan teks secara otomatis melalui API Google Translate. Kemudian import OS, modul bawaan Python untuk berinteraksi dengan sistem operasi, digunakan untuk memeriksa keberadaan file. Kemudian ada import AST, modul bawaan Python untuk mengurangi string Python menjadi objek. HS literal eval aman digunakan untuk string berisi data literasi, berbeda dengan eval yang berbahaya. Kemudian ada translator, sama dengan translator membuat instance objek dari kelas translator. Translator objek ini bisa dipanggil berulang kali untuk menerjemahkan banyak kata. Kemudian ini ada cards. Mendeklarasikan variabel global card sebagai list kosong. Ini akan menjadi wadah sementara untuk menyimpan kartu yang digunakan selama program berjalan. Kemudian ada file name sama dengan flashcard.txt. Nah, ini untuk mendefinisikan nama file tempat data kartu disimpan. File ini akan dibuat otomatis jika belum ada. Kemudian selanjutnya ada retrieve card from files, and the card sama dengan. Nah, ini untuk mendefinisikan fungsi bernama retrieve card from file. Card sama dengan kurung siku ini adalah variabel lokal dan tidak mengganggu cards global. Dan ada if OS path exists file name. Nah, ini untuk mengembalikan true jika file flashcard.txt ada di folder yang sama dengan program. Ini ada with open as, membuka file dalam mode baca R dan otomatis penutupnya setelah selesai best practice. Every membaca seluruh isi file sebagai string. Ini ada AST literal eval, mengubah string seperti hello jadi hello menjadi list Python sungguhan. Try except
except menangkap error, misalnya file kosong atau tidak valid, agar program tidak crash. Nah, kemudian sini mengembalikan list card bisa kosong atau berisi data ke pemanggil fungsi. Kemudian di sini ada dev display cards, print daftar kartu saat ini berisi line cards. Nah, line card ini itu menghitung jumlah kartu dalam list. Kemudian if line cards print. Nah, jika tidak ada kartu, tampilan pesan informatif lebih user friendly daripada hanya angka 0. Dan ada else for a cards in enumerate print ini. Nah, enumerate cards ini memberi nomor urut mulai dari 1 bukan 0, dan cards kurung siku 0 kata dalam bahasa Indonesia, misal rumah. Kemudian card dalam kurung siku 1 kata terjemahan dalam bahasa Inggris, misal home. Ini kemudian ada fungsi def translate word ini, try, result, return. Nah, translate ini word ini kata input, misal makan. Word ID ini kata input, misal makan. Kemudian asrc ID ini bahasa sumber, misal Indonesia. Kemudian dari sini bahasa tujuan Inggris. Nah, teks ini untuk mengambil teks hasil terjemahan dari objek result. Nanti semisal result teks sama dengan it gitu. Kemudian ada exception as a print f word I gagal menerjemahkan, return terjemah gagal. Nah, ini untuk menangkap error, misalnya koneksi internet buruk, IP diblokir. Kemudian memberikan feedback ke pengguna dan mengembalikan placeholder error agar program tetap berjalan. Kemudian fungsi kode selanjutnya itu dev create new card global cards. Nah, global cards ini untuk memberitahu Python bahwa kita ingin mengubah variabel cards global, bukan membuat yang baru. Dan di sini ada input word ID sama dengan input, akan untuk meminta input dari pengguna. Kemudian ada string dalam kurung tutup kurung untuk menghapus spasi di awal atau akhir. Dan ada if not word ID print return. Nah, jika input kosong, tampilkan error dan keluar dari fungsi return tanpa lanjut ke terjemahan. Kemudian print f menerjemahkan word ID word English sama dengan translate word English. Nah, ini untuk memberikan feedback. Nah, ini untuk memberikan feedback bahwa proses sedang berjalan. Dan untuk memanggil fungsi translate word dan menyimpan hasilnya di word end. Nah, kemudian selanjutnya ada new card sama dengan word ID print hasil terjemahan. Nah, ini untuk membuat tuple kata ID terjemahan ID dan menampilkan agar pengguna bisa memverifikasi. Kemudian ada answer sama dengan input strip lower. Nah, lower ini untuk mengubah jawaban menjadi fungsi kecil sehingga y besar dan y kecil dianggap sama.
Oke, kemudian ada if answer sama dengan y, card append, new card, print, kartu disimpan ke memori. Nah, jika pengguna menyetujui, tambahkan new card ke list card. Dan ada baris selanjutnya yaitu dev save card to file, answer input, if answer. Nah, ini untuk konfirmasi sebelum menyimpan, mencegah overwrite tidak tersengaja. Kemudian selanjutnya ada try with open file name w accounting. Nah, w ini mau ditulis akan mengganti isi file jika sudah ada. Dan accounting ini sangat penting agar karakter khusus tidak rusak. Kemudian string card ini mengubah list, kemudian mengubah list semisal rumah house menjadi string rumah house. Kemudian ada print, kartu berhasil disimpan ke file, kemudian exception, print gagal menyimpan. Nah, pesan sukses jika error, transparan. Ini untuk transparan ke pengguna. Kemudian kode selanjutnya yaitu if name main. Nah, ini untuk konstruksi standar Python agar kode hanya dijalankan jika file ini di-run langsung, bukan di-import. Ini ada print ini. Print kartu flash. Saat print ini header program untuk meningkatkan keterbacaan dan profesionalitas. Ini ada card, retrieve card from file, display card. Nah, ini untuk muat dan tampilkan kartu yang sudah ada. Ini ada print ini mulai untuk membuat kartu baru, while true, create new card, answer sama input, if answer, print. Nah, ini adalah loop tak terbatas untuk membuat kartu. Keluar dari loop hanya jika pengguna menjawab selain if. Nah, kemudian print daftar akhir kartu, display card. Nah, ini ringkasan akhir sebelum disimpan. Dan yang terakhir save card to file, print program selesai, simpan ke file opsional, lalu akhiri program. Ini merupakan output dari program pertama tadi. Sini program menampilkan judulnya yaitu buat kartu flashcard bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian menampilkan kartu yang ada di file. Daftar kartu saat ini berisi 0 kartu, belum ada kartu. Program memanggil retrieve card from file tadi untuk mengambil kartu dari file flashcard txt. Kemudian karena filenya kosong atau belum ada jumlah kartu sama dengan 0, maka program menampilkan belum ada kartu. Belum ada kartu. Nah, kemudian selanjutnya mulai membuat kartu baru. Kemudian sesi input 1, pengguna menambahkan kartu pertama, masukkan kata atau frasa. Masukkan kata atau frasa dalam bahasa Indonesia, semisal kucing. Nah, program memanggil Translate Word, Google Translate. Program membentuk tabel kata Indonesia, kata underscore Indonesia, koma kata underscore Inggris. Kucing diterjemahkan menjadi cat. Kemudian simpan kartu ini, Y atau N. Jika user mengetik Y, maka program menyimpan kartu.
kartu disimpan ke memori. Kartu disimpan di list card. Kemudian yang kedua, pengguna menambahkan kartu kedua. Masukkan kata frasa dalam bahasa Indonesia semisal rumah besar. Sama seperti tadi, hasil tambahannya rumah besar atau big house. Simpan kartu ini jika user untuk Y, maka kartu disimpan ke memori. Kemudian pengguna memilih berhenti menambah kartu, maka user memilih tidak menambah kartu. Kemudian daftar akhir kartu. Daftar kartu saat ini berisi 2 kartu, kucing menjadi cat, rumah besar jadi big house. Nah, program menampilkan semua kartu yang sudah dibuat. Kemudian kemudian menyimpan ke file. Simpan semua kartu ke file. So, user memilih ya, program menyimpan file. Kartu berhasil disimpan ke file flashcard.txt. File berisi program selesai. Nah, file berisi seperti ini, kucing, cat, rumah, house, atau nanti kalau ada tambahan misal air, water. Nah, adalah isi flashcard.txt. Nah, selanjutnya kita ke program kedua, di mana berisi step keempat sampai ke-6, yaitu modul untuk menguji pengetahuan pengguna dengan kartu flashcard yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan import OS, AST, random, dan time. Kemudian ada file name flashcard.txt dan cards sama dengan currency. Nah, import OS ini digunakan untuk memeriksa apakah file flashcard.txt ada di sistem. Kemudian import st ini digunakan untuk mengubah string yang dibaca dari file menjadi objek Python. Dan import random digunakan untuk memilih kartu secara acak saat kuis. Ini ada import time digunakan untuk mencatat waktu mulai dan selesai kuis. Nah, kemudian ada file time flashcard.txt definisikan nama file tempat data kartu disimpan. Kemudian ada card, nah, sama dengan koneksiku itu untuk membuat variabel global. Card sendiri sebagai list kosong untuk menampung semua kartu yang akan dimuat dari file. Kemudian bagian 2, fungsi exit if card file does not access. Ini flashcard fungsi ini berfungsi untuk memeriksa apakah file flashcard.txt benar-benar ada. Jika file tidak ada, not OS-path exit, maka program akan mencetak pesan bahwa belum ada kartu dan langsung berhenti. Itu exit. Kemudian berikutnya retrieve cards from file. Nah, fungsi ini bertugas untuk membaca dan memuat semua kartu dari file flashcard.txt. Pertama, ia akan membuat card lokal yang kosong. Kemudian ia memeriksa lagi apakah file ada. Jika file ada, ia membukanya dalam mode baca R dan membaca seluruh isinya. As the literal eval, average digunakan untuk mengonversi string yang dibaca. Misalnya, hello world dunia menjadi list Python yang bisa digunakan. Akhirnya, fungsi ini mengembalikan list card yang telah dimuat. Kemudian ada
cash card. Nah, fungsi ini, Nah, fungsi ini adalah inti dari proses quiz. Global cards ini, perintah ini memberitahu Python bahwa kita ingin menggunakan variable cards yang dideklarasikan di luar fungsi global scope, bukan untuk variabel baru di dalam fungsi. Kemudian, while len cards kurang dari 0, loop ini akan terus berjalan selama masih ada kartu di dalamnya. Di dalam list card ini sesuai. Kemudian di dalam loop index random word and word ini untuk memilih sebuah indeks acak dari list, mengambil kata dalam bahasa Inggris dari kata yang dipilih, mengambil terjemahan kata tersebut, menampilkan kata Inggrisnya, meminta jawaban dari pengguna, dan memeriksa apakah jawaban pengguna benar. Jika benar, cetak correct dan hapus kartu tersebut dari list dengan tail cards index ini. Nah, kemudian jika salah, cetak not correct, will retry later. Kemudian selanjutnya ada fungsi exit if card ini sampai print end of program. Nah, exit if card file does not access untuk memanggil fungsi untuk memastikan file ada. Kemudian card sama dengan retrieve card from file, muat semua kartu dari file ke dalam variable cards. Kemudian print you have, tampilkan jumlah kartu yang harus ditebak. Input ready, press enter to start. Berhenti sebentar dan menunggu pengguna menekan enter untuk memulai. Kemudian time begin, time catat waktu mulai quiz. Kemudian cash cards, jalankan fungsi quiz yang akan meminta pengguna menebak semua kartu. Kemudian time end sama dengan time setelah semua kartu ditebak, loop selesai, catat waktu selesai. Kemudian duration integer time and time begin, hitung durasi total dalam detik. Kemudian print you guess all the cards in string duration second, dan print end of program, tambah kartu lagi. Tampilkan pesan penutup. Nah, yang terakhir adalah end of program. Nah, kemudian selanjutnya output dari program kedua. Di sini ada you have 3 cards to guess. Nah, pertama-tama pemeriksaan file. Program pertama-tama mengecek apakah file flashcard.txt ada. Nah, kalau ada, maka tampilannya akan misal you have 3 cards to guess. Artinya program menemukan 3 kartu di dalam file. Kemudian menunggu user siap, ready, press enter to start. Program berhenti sejenak sampai pengguna menekan enter. Kemudian mode tebak kata dimulai. Program masuk ke fungsi guess card. Mekanismenya memilih kartu. Pertama, memilih kartu acak dari daftar. Kemudian menampilkan kata dalam bahasa Indonesia, misal kucing. Kemudian menunggu jawaban pengguna dalam kata Inggris. Jika benar, kartu dihapus. Jika salah, kartu tetap ada dan akan ditanyakan lagi nantinya. Dan sesi tebak kartu. Kartu 1, misal kucing, cat, benar. Bisa menjawab cat, program menilai benar, kartu dihapus dari daftar. Kemudian kartu kedua, misal air, water, benar, tepat, kartu dihapus. Kemudian kartu ketiga, rumah, house, salah. Kemudian akan menambahkan not correct, will retry later. Nah, user keliru ketik house, program tidak menghapus kartu akan ditanyakan lagi nanti. Dan tanyakan lagi rumah house. Nah, baru benar, setelah dia benar, kartu terakhir dihapus. Nah, setelah semua kartu selesai ditebak, program mencatat waktu mulai dan waktu akhir.
you guess all the card in 12 seconds. Kemudian angka 12 adalah contoh hasil hasilnya tergantung kecepatan user. Kemudian program selesai. Nah, itu tadi output dari program 1 dan program kedua. Mungkin itu saja video kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.